Saya sibuk luar biasa bukan? Tapi saya masih menyempatkan waktu untuk melayani. Sombong atau rendah hati? Maka saya mau katakan, rendah hati dan kesombongan itu kadang perbedaannya sangat tipisnya minta ampun. Ya. Tetapi jangan salah, seperti seorang Adam yang sebenarnya tidak bisa apa-apa, ada kecenderungan dan potensi untuk sombong. Kenapa? Lo lihat saya ini tidak ada apa-apanya, tetapi orang sebesar Henry Nowen mau melayani saya. Bukankah saya hebat? Nah, hati-hati. Ketika kita melihat saya adalah manusia, sesama saya adalah manusia, statusnya tidak ada beda, dan saya memperlakukan dia manusia dan dia memperlakukan saya manusia, maka itulah namanya kerendahan hati. Kenapa? Walaupun Henry Nowen punya latar belakang yang luar biasa, tetapi status daripada Henry Nowen tidak pernah naik dari manusia menjadi super manusia. Jelasin. Dan ketika dia turun melayani seorang Adam, baru dia tinggalkan super manusia, turun menjadi manusia. Betul? Tidak. Dan seorang Adam yang manusia, ketika mengalami penyakit begini, dia turun menjadi setengah manusia. Jelasin, mengerti maksudnya? Jadi ketika Henry Nowen dari super manusia turun melayani Adam setengah manusia, maka dia merasa bahwa dia adalah seorang yang hebat. Dan apa yang terjadi? Nowen juga tidak merasa bahwa dia bukan manusia. Dan ketika Henry Nowen datang melayani dia, baru dia jadi manusia. Semua kita manusia. Semua atribut yang kita miliki, kepintaran, kekayaan, dan lain sebagainya, tidak pernah menggantikan status kita sebagai manusia. Maka dari kaya melayani orang miskin, itu bukan kerendahan hati. Kalau sama-sama melayani manusia. Kecuali kalau dia orang kaya ke manusia, kemudian ketika dia mau melayani manusia, orang miskin adalah manusia, dia jadi anjing baru melayani. Itu baru namanya rendah hati. Betul tidak? Kenapa? Karena dia berubah status. Maka sekaya apapun kalau dia datang ke tempat tunggu dan dia melayani, maka itu bukan kerendahan hati, karena dia masih sesama melayani sesama manusia. Maka dengan demikian kita nggak sombong. Jangan sampai kita berpikir, loh saya ini pendeta terkenal loh, kenapa saya harus datang khotbah di kandang kuda yang arah ke Pulau Gadung sana. Yang hadir waktu itu tatanya 11 orang, tapi yang hadir 5 orang. Setiap kali saya khotbah lagi ngantuk. Terkenal apa? Di Indonesia terkenal pendeta cepat, tetapi datang ke sini berapa biji kita semua yang ada di sini lah. Tidak pernah kita merasa bahwa kita lebih. Jangan pernah mengukur tinggi rendah kita berdasarkan kekayaan kita. Jangan pernah mengukur tinggi rendah kita berdasarkan titel yang kita punya. Mau PhD pantat halus dapur, mau MTH menikah teman hidup, mau STH mau sarjana tinggi hati, mau BTH Bachelor of the butuh teman hidup, macam-macam. Sebenarnya harga kita bukan ditentukan oleh itu. Yang sangat disayangkan di Indonesia, kalau nggak ada titel itu nggak laku. Padahal kalau orang Amerika mau profesor doktor pun nggak pernah ada yang namanya ditulis di situ. Contohnya Stanley Hill, dia jadi dosen sekarang di Indonesia. Dia punya doktor 2. Orang kenal dia, tapi dia tidak pernah pakai itu. Tapi kualitas. Nah, karena bagi orang yang mengerti, harga diri bukan ditentukan oleh kekayaan. Harga diri bukan ditentukan oleh titel. Harga diri bukan ditentukan oleh semua embel-embel yang ada. Karena nilai hidup manusia sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Maka saya kaya maupun miskin sebenarnya tetap sama manusia. Tidak perlu minder. Betul? Yang kedua, membuat kita terhindar dari situ adalah begini. Yang pertama, kita tidak menjadikan diri kita menjadi Tuhan dan orang lain kita turunkan statusnya menjadi binatang atau benda. Dalam pengertian begini, ketika kita merasa hebat, ketika kita memandang orang lain, kita merasa kita lebih hebat dari orang lain, kita lebih tinggi dari orang lain, secara tidak sadar kita sudah menjadikan diri kita menjadi Tuhan. Dan kita lupa bahwa kita adalah manusia. Selanjutnya kita memandang dia rendah, maka kita tidak jadikan dia lagi manusia, tetapi dia turun dari manusia menjadi
binatang atau benda? Bukankah ini sebuah penghinaan? Saya mengatakan, kenapa iblis dilempar oleh Tuhan? Status original awal iblis itu kan malaikat. Tetapi ketika dia mau berusaha meninggalkan status original sebagai malaikat, menjadi Allah, ini perubahan dari ini status ini. Tuhan lempar turun, bukan lagi jadi malaikat, turun jadi setan. Ketika kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena ketika manusia mau melompat dari manusia menjadi Allah, karena kata iblis, kau makan buah itu, kau akan jadi Allah. Sama seperti Allah. Ketika dia melompat dari manusia menjadi Allah, Tuhan lempar dia. Akhirnya dia dalam cengkraman ini. Dia manusia, tapi manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka ketika kita katakan orang lain rendah, saya tinggi, maka saya akan jadi Allah. Sesama kita akan kita jadikan mereka binatang atau benda. Karena dia di bawah kita. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan di manusia itu ada tinggi dan rendahnya. Walaupun secara ukur ada yang 3 meter, 2 meter, ada yang 1 meter kotor. Baik hidungnya mungkin 25 cm, ada yang ke dalam atau keluar. Tetapi itu bukan maksudnya. Tetapi nilainya tidak ada yang tinggi rendah. Semuanya sama. Maka jangan pernah memandang sesama kita adalah kita merasa diri kita tinggi dan sesama kita rendah. Semua kita sama. Nah ketika kita memandang kita semua sama, baru itu nyaman dan rendah hati. Dan yang kedua, kita terhindar dari penilaian. Kita menilai diri kita rendah dan melihat orang lain tinggi. Maka kita jadikan orang lain Tuhan, kita menjadikan diri kita binatang dan benda. Berarti apa? Kita tidak lagi menghargai kita adalah manusia. Kenapa? Karena kita melihat kekurangan-kekurangan kita minder. Gara-gara ada sebuah jerawat yang ada di sini. Atau mungkin kita berdoa jerawat tumbuh di sini supaya seperti Rano Karno. Dan ternyata tiba-tiba dia muncul di sini. Padahal kita lupa bahwa orang India terkenal juga dengan orang yang menjadi begini. Ya, saya ingin memberikan sebuah intermezzo. Apa beda? Orang Indonesia, orang India, dan orang Barat ketika melihat hujan, kedua dari rumah dan melihat hujan. Kalau orang Indonesia keluar rumah kemudian lihat hujan, hujan, ya. Ambil payung kita, pakai payung. Kapan ya hujan ini berhenti ya? Baru pakai payung masuk ke mobil ya. Kalau orang Barat lain, ketika lihat hujan, langsung apa yang di tangan langsung taruh di sini langsung masuk mobil. Kalau lihat film-filmnya ya, cerita ini berserius sama. Yang ketiga, orang India. Ketika keluar lihat hujan, langsung mulai bergoyang sedikit. Gitu tuh. Mulai goyang. Tiba-tiba rombongan dari dalam, langsung mulai menari keliling situ tuh. Memang Tuhan menciptakan kita unik. Nggak hanya dari karakter, tapi cara menanggapi sesuatu saja sudah memang mulai. Yang lebih parahnya, sampai hujan berhenti pun lagunya nggak selesai-selesai. Iya, film India itu. Jadi saya nggak tahu kita memilih orang apa. Nah kembali kepada bagian ini. Karena kita merasa minder oleh karena sesuatu, dan kita menilai diri kita terlalu rendah, akhirnya kita mulai menyembunyikan akan identitas kita. Kita tidak mau lagi ketemu sama orang, kita tidak mau lagi datang ke persekutuan, kita tidak mau lagi berkumpul dan lain sebagainya. Padahal apa? Tai lalat itu tidak pernah, tai lalat dan juga jerawat itu tidak pernah mengurangi setitik pun nilai kita sebagai manusia.